Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu wahul jannata ala ma kana minal amali." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, begitu juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, serta kalimatnya, yaitu menciptakan Isa dengan kalimat kun, yang disampaikan pada Maryam dan ruh darinya. Juga bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya dalam surga apapun amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3435 dan Muslim nomor 28. Oke semuanya, materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini yaitu ta'rifut tauhid, pengertian tauhid. Kemudian at-tauhidu da'watu jami'ir rusul, tauhid adalah dakwanya para rasul. Dan yang terakhir syurutu kalimat tauhid, syarat-syarat kalimat tauhid. Materi yang pertama yaitu ta'rifut tauhid, pengertian tauhid. At-tauhidu huwa ifradul ibadah lillahi wahdah, li'annahu wahdahu khaliqul kainat, wa razaqul mahluqat, wa mudabbirul ard was samawat, wa rabbu kulli syai'. Tauhid yaitu ifradul ibadah lillahi wahdah, menyatukan ibadah hanya untuk Allah semata. Li'anna wahdahu khaliqul kainat, karena Allah lah khaliqul kainat, pencipta alam semesta. Wa razaqul mahluqat, dan pemberi rezeki bagi makhluk-makhluknya. Wa mudabbirul ard was samawat, dan Allah lah yang memelihara bumi dan langit. Wa rabbu kulli syai', dan Allah lah Tuhan atas segala sesuatu. Yang dimaksud kalimat tauhid di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal khina ba'atsallahu ilal Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas. Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mengunjungi suatu kaum dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka strategi dakwah yang pertama kali adalah engkau dakwai mereka. Engkau ajak mereka untuk bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Materi yang kedua yaitu at-tauhid da'watu jami'ur rusul. Tauhid adalah dakwah para rasul. Ma min rasulin arsalallahu ila qaumihi illa amarahu ayyamurahum bitauhid wa yanhahum 'anil syirki. Tidak ada dari seorang rasul yang diutus Allah kepada kaumnya kecuali Allah memerintahkan rasul tersebut supaya mengajak kaumnya untuk bertauhid, yaitu mengesahkan Allah, dan menjauhkan kaumnya atau melarang mereka dari kesyirikan. Di dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Dari firman Allah tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hambanya menjadi kafir, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka mengingkarinya. Larangan itu telah disampaikan melalui para rasul-rasulnya. Akan tetapi ditinjau dari tabiat manusia, mungkin saja ada di antara mereka yang mengingkari Allah, karena manusia telah diberi akal pikiran dan kebebasan untuk memilih sesuai dengan kehendaknya. Takdir Allah berlaku sesuai dengan pilihan mereka. Oleh karena itu, apabila ada di antara hambanya yang tetap bergelimang dalam kekafiran dan dimasukkan ke neraka jahanam, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk membantah. Allah telah cukup memberikan akal pikiran dan kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap jalan mana yang akan mereka tempuh. Sedangkan Allah sendiri tidak menghendaki apabila hambanya menjadi orang-orang yang kafir. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Muhammad SAW adalah manusia yang telah diberinya wahyu yang bertugas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata-mata. Dan tidak ada satu dalil pun, baik dalil berdasarkan akal ataupun dalil yang diambilkan dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua rasul-rasul Allah yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat kalimat tauhid. Wahab bin Munabbih rahimahullah pernah ditanya, bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci pintu surga? Beliau menjawab, iya. Namun semua kunci pasti memiliki gerigi. Jika kita datang dengan membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu akan terbuka untuk kita. Begitupun sebaliknya, jika kita datang tidak membawa kunci yang memiliki gerigi, maka pintu tersebut tidak akan terbuka untuk kita. Gerigi kunci pintu surga tidak lain adalah syarat kalimat la ilaha illallah.
yang berarti tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syarat kalimat tauhid. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, tulus dan ikhlas. Yang keempat, jujur dalam mengucapkan dan meyakini kalimat tauhid. Yang kelima, tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid. Yang keenam, mencintai kalimat tauhid. Dan yang ketujuh, menerima dengan sepenuh hati. Syarat-syarat kalimat tauhid yang pertama yaitu ilmu. Seorang muslim wajib memahami makna kalimat tauhid, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 86 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka yang meyakininya. Syarat kalimat tauhid yang kedua yaitu yakin. Yakin di sini tidak boleh ragu sedikit pun akan kebenaran kandungan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Syarat kalimat tauhid yang ketiga yaitu tulus dan ikhlas. Yang dimaksud tulus dan ikhlas di sini yaitu dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak riya, tidak pamer, tidak mengharapkan pujian dari orang-orang dan juga tidak berharap ganjaran atas ibadah kita kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Syarat kalimat tauhid yang keempat yaitu jujur dalam mengucapkan dan meyakini kalimat tauhid. Yang dimaksud di sini tidak lain adalah tidak mendustakan di dalam hati, karena jika ada pendustaan di dalam hati, maka itu sama saja dengan orang munafik yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah sudah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya Alif Lam Mim, ayat-ayat mutasyabihat. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan kami tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Syarat kalimat tauhid yang kelima yaitu tunduk terhadap konsekuensi kalimat tauhid. Di sini kita tidak boleh mengabaikannya atau tidak peduli terhadap tuntutan kalimat la ilaha illallah. Tunduk berarti taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam surat Al-Luqman ayat 22 yang berarti, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Syarat kalimat tauhid yang keenam yaitu mencintai kalimat tauhid. Kita tidak boleh membencinya. Syarat ini mengharuskan kita lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 165 yang mempunyai arti, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Syarat kalimat tauhid yang terakhir yaitu menerima dengan sepenuh hati. Menerima dengan sepenuh hati, di sini kita tidak boleh menyombongkan diri dengan menolak konsekuensi kalimat tauhid. Di dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai dengan 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini yaitu bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus benar-benar bisa memahami dan meyakini apa itu kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mampu mengaplikasikan apa yang kita pelajari pada
pada kesempatan kali ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita nanti di hari kiamat bisa membawa kunci yang mempunyai gerigi, sehingga kita bisa membuka surga dengan kunci yang memiliki gerigi tersebut, yang tak lain gerigi tersebut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita semuanya nanti bisa kembali kepada Allah dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Oke, cukup sekian materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk latihan soalnya jangan lupa dikerjakan di link yang ada di deskripsi video ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.